Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa dengan NIM C01200062. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa sebuah perusahaan yang bergerak bidang jasa, di mana ketika saya mendirikan sebuah perusahaan, maka hal-hal apa saja yang akan saya lakukan. Berikut ini langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika mendirikan suatu perusahaan. Di sini saya sudah mempunyai contoh, yaitu jasa pengetikan dan print. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita membutuhkan jasa pengetikan dan print, terutama bagi pelajar dan masyarakat pada umumnya. Dengan banyaknya tugas yang diembankan oleh dosen ke mahasiswanya, akan menyebabkan mahasiswa tidak memiliki waktu untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang begitu banyak dalam waktu yang singkat. Saya mengambil contoh di daerah Majene sendiri. Banyak mahasiswa yang mungkin malas atau capek dalam mengejar deadline tugas yang diberikan oleh dosen. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk bagaimana mendirikan suatu perusahaan jasa pengetikan dan print agar mahasiswa dapat terbantu ketika tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Di daerah Majene sendiri belum banyak yang mendirikan bisnis tersebut. Oleh karena itu, saya yakin bahwa peluang mendirikan bisnis ini akan sangat besar dan mempunyai banyak keuntungan. Tujuan saya mendirikan perusahaan tersebut, yang pertama mencari keuntungan, yang kedua mengurangi angka pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan daerah. Nah, dengan semakin berkembangnya usaha jasa pengetikan dan print, maka pendapatan juga bertambah dikarenakan pajak penghasilan dari usaha tersebut disetor kepada pemerintah daerah sehingga pendapatan daerah meningkat. Visinya adalah mengembangkan perusahaan jasa bertaraf besar, berkualitas tinggi, mampu bersaing dengan perusahaan lain secara sehat, dan menjadi perusahaan jasa yang terdepan. Kemudian misi untuk mencapai visi tersebut yaitu memberi kemudahan fasilitas pada siswa, mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang hendak menyelesaikan skripsi, proposal, dan tugas-tugas lainnya dengan jasa pengetikan yang berkualitas. Kemudian sasaran operasional perusahaan dan target pemasaran. Yang pertama, sasaran perusahaan, di mana berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan, termasuk memastikan bahwa pengetikan dan hasil cetakan adalah berkualitas tinggi, akurat, dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua itu target pemasaran. Nah, target pemasaran ini berada di kalangan mahasiswa, siswa, dosen, guru, pekerja kantoran, dan perusahaan kecil yang membutuhkan jasa pengetikan dan print. Kemudian, perusahaan jasa pengetikan dan print mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar operasi dan orientasi bisnis perusahaan kami. Nah, falsafah ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, mengembangkan budaya perusahaan, dan menarik pelanggan serta mitra bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai kami. Yang berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan falsafah, yaitu dalam kaitannya keempat elemen ini saling terkait dan harus sejalan untuk menciptakan kesuksesan dalam bisnis jasa pengetikan dan print. Visi dan misi membimbing arah strategi, tujuan mengukur pencapaian, dan falsafah memberikan landasan nilai-nilai perusahaan yang memandu tindakan sehari-hari. Analisis SWOT yang saya gunakan, yang pertama itu kekuatan, yaitu lokasi yang strategis dekat dengan kampus, sekolah, dan perkantoran. Yang kedua itu kelemahannya. Dalam suatu perusahaan pasti mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama biaya operasional tinggi, ketergantungan pada teknologi, dan pemasaran yang kurang efektif. Yang ketiga mempunyai banyak peluang. Nah, jangkauan luas bisa di berbagai daerah melalui media sosial, pertumbuhan pasar cetak digital, dan salah satunya di daerah Majene itu disebut dengan kota pendidikan. Dan yang terakhir itu ancaman, banyaknya pesaing baru, perusahaan teknologi, pengurangan permintaan cetak fisik, dan kenaikan biaya bahan baku. Yang terakhir yaitu proses manajemen. Dalam manajemen internal terdapat sumber daya manusia, operasional, keuangan, pemasaran dan penjualan, serta kualitas. Dan manajemen eksternal yaitu hubungan pelanggan, pemasok, persaingan, peraturan, dan izin masyarakat.